Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja, ini adalah pembacaan buat kamu untuk hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Wheel of the Year dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini memang kalau bisa saya katakan mood booster kamu untuk saat ini, untuk hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020 sampai dengan hari Minggu besok, memang hal yang membuat kamu semangat saat ini adalah uang. Karena apa? Di sini memang hidup kamu tentang uang, kerja keras, dan tanggung jawab. Artinya apa? Di sini mungkin kalau bicara soal masalah hubungan asmara, kamu hanya berpikir sepersekian persen. Karena apa? Kamu justru malah menganggap hubungan asmara ini tidak terlalu penting untuk diupayakan pada kondisi saat ini. Karena apa? Yang terpenting untuk kondisi saat ini adalah mengesampingkan terlebih dahulu hubungan asmara kamu dan terfokus untuk pekerjaan, untuk usaha, karir, dan keuangan kamu. Karena apa? Di sini kamu memang sebagai tulang punggung, kamu membawahi semuanya. Kamu ada beban keluarga, maksudnya bukan beban ya, kalimatnya kurang sopan, mohon maaf. Ada tanggung jawab terhadap keluarga, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan bahkan ada tanggung jawab dengan lingkungan sekitar kamu. Sehingga apa? Sehingga di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020 ini ada beberapa rezeki-rezeki yang memang frekuensinya lebih besar dibandingkan beberapa hari yang lalu, atau bisa diistilahkan ada rezeki-rezeki yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan di hari ini dan beberapa hari ke depan. Dan rezeki itu bervariasi, ada yang bersifatnya uang atau materi dan juga ada yang bersifat non materi. Dan di sini memang kalau bicara soal masalah keuangan, masalah keuangan untuk hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020 ini bisa dikatakan cukup aman, cukup kondusif. Karena apa? Perencanaan kamu dari akhir Oktober kemarin sudah matang. Sehingga ketika transisi ke bulan November, kondisi keuangan kamu juga tidak terlalu ruwet dan tidak terlalu berantakan. Justru yang ruwet itu malah hubungan asmara kamu. Kemudian bicara soal pekerjaan dan usaha. Tentunya di sini bicara soal pekerjaan dan usaha tentu sama dengan uang, sama dengan penghasilan. Nah, di sini ketika penghasilan kamu bagus, keuangan kamu baik, maka di sini juga bisa diasumsikan bahwa masalah pekerjaan kamu, masalah usaha kamu sampai dengan hari ini, Kamis 5 November tahun 2020, justru memang tidak ada masalah. Artinya apa? Kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik, menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sempurna, sehingga menghasilkan pendapatan daripada diri kamu. Begitu pula dengan usaha kamu. Memang kalau daripada segi usaha, naik turunnya usaha itu adalah fluktuasi yang cukup wajar. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan, semangat juang kamu luar biasa. Sehingga apa? Ketika jatuh, kamu tidak jatuh terlalu dalam dan kamu bisa bangkit lagi daripada sisi usaha kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Three of Cups dan kemudian di sini ada kartu The Shadow Shade. Artinya apa? Di sini yang harus kamu waspadai adalah memang ada beberapa pihak-pihak yang sepertinya tidak terlalu suka dengan keberhasilan kamu, tidak terlalu suka dengan kesuksesan kamu. Artinya apa? Ketika di sini ada keberhasilan, di sebelahnya ada kartu The Shadow Shade. Yang artinya apa? Tentunya semakin tinggi pohon, tentu angin yang menerpa justru malah akan semakin kencang. Karena apa? Semakin sukses kamu, semakin berhasil kamu, orang-orang yang semakin tidak suka dengan kamu ini akan lebih terang-terangan di dalam menampakkan dirinya. Bahkan di dalam lingkungan keluarga pun, di sini
sini kalau bisa saya katakan ada beberapa pihak keluarga yang memang tidak suka dengan diri kamu. Dan itu sebenarnya kamu tahu, tetapi kamu lebih memilih memendam karena apa? Karena kamu tidak ingin menciptakan eskalasi permasalahan di dalam keluarga kamu. Itu mungkin poin pertama yang harus kamu catat di hari ini. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah usaha dan pekerjaan. Kamis 5 November tahun 2020 bicara soal usaha dan pekerjaan. Tentunya di sini ada dua sisi mata uang. Artinya apa? Ada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Hal buruknya apa? Di sini sepertinya kamu bekerja di dalam lingkungan yang sepertinya juga tidak terlalu kondusif untuk kamu. Tetapi luar biasanya adalah walaupun kamu bekerja di dalam lingkungan yang tidak terlalu kondusif, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam sisi pekerjaan kamu. Nah, begitu juga dengan sisi usaha kamu. Walaupun bisa dikatakan daripada ini semua kamu cukup terdampak, tetapi di sini kamu cukup bisa survive daripada sisi usaha kamu. Ini karena apa? Ada sebuah ketekunan, ada sebuah pemikiran yang visioner daripada diri kamu. Nah, ini yang menyebabkan kamu masih bisa bertahan di tengah kondisi yang seperti ini. Dan kemudian yang terakhir, kalau kita membahas soal masalah keuangan dan hubungan asmara, tentunya ini adalah dua sisi yang berbeda. Daripada sisi keuangan, memang di sini secara pemasukan cukup lancar, tetapi di sini kamu ada kebutuhan yang besar. Nah, kebutuhan yang besar ini kamu sedang berpikir bagaimana caranya kamu bisa nutup tentang kebutuhan yang besar ini, bagaimana kau bisa mencukupi kebutuhan yang besar ini, dan itu sedang kamu pikirkan. Memang stres, memang pusing, memang depresi, tetapi ya inilah kehidupan yang dimana kamu tidak bisa lari, kamu harus berani untuk menghadapi. Dan terakhir, untuk hubungan asmara, usahakan untuk berpikir yang positif. Usahakan kamu harus bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang aneh-aneh, pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Karena apa? Ketika ada pemikiran yang negatif, justru malah akan semakin membebani dan malah memberatkan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa menyelesaikan pemikiran-pemikiran kamu untuk tidak gagap, untuk tidak bisa mempengaruhi daripada sisi hubungan asmara kamu secara keseluruhan. Dan ini memang lebih penting karena apa? Ketika kamu bisa berpikir positif, maka semuanya juga outputnya akan positif. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands. Di sini artinya apa? Di sini memang terkadang kamu harus berani untuk melepaskan hal-hal yang sulit kamu kendalikan. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang memang kamu belum bisa menyelesaikan, maka harus kamu lepaskan terlebih dahulu. Karena apa? Jika kamu terlalu memaksakan diri kamu untuk mengendalikan hal tersebut, maka ini akan menjadikan beban tersendiri buat kamu. Beban kamu saja sudah berat. Beban kamu saja sudah dalam kondisi level maksimal. Apalagi jika ditambah dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan ini, maka itu akan meledak. Karena apa? Tekanan yang terus diberikan daripada keadaan di sekeliling kamu terhadap diri kamu sama seperti halnya balon. Balon ketika diisi angin terus-menerus, maka dia nanti ketika over akan meledak. Nah, begitu juga dengan kondisi kamu. Kamu sudah over karena apa? Banyak sekali masalah-masalah yang ada di kepala kamu. Kalau kamu tambahi masalah lagi, maka bukannya malah membaik, malah semakin maka kamu paham dong tentunya dengan kondisi seperti ini. Memang di sini kalau bisa saya katakan di hari Kamis 5 November tahun 2020, daripada segi perasaan termasuk untuk hubungan asmara, ada rasa keluh kesah di sini. Kamu bingung tempat mana yang layak untuk kamu jadikan tempat untuk berkeluh kesah. Kamu ini pengen mendapatkan suatu tempat yang dimana kamu bisa menceritakan, mencurahkan segala bentuk unek-unek yang ada di dalam diri kamu. Tetapi di sini pertanyaannya adalah tempat untuk berkeluh kesah ini yang masih belum bisa kamu temukan. Kemudian juga bicara soal masalah keuangan dan masalah pekerjaan serta usaha. Memang di sini kamu cukup bisa pintar sekali di
dalam urusan keuangan maupun urusan pekerjaan dan usaha. Karena apa? Walaupun di sini ada beban masalah yang memenuhi pikiran kamu, tetapi daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha, serta daripada sisi kondisi keuangan, di sini kamu cukup bisa mengendalikan itu semua. Artinya apa? Kamu punya kuasa yang penuh, kamu punya kendali yang penuh terhadap itu semua. Dan itu memang harus bisa kamu syukuri. Karena apa? Di tengah permasalahan yang berat yang saat ini sedang kamu hadapi, kamu masih cukup bisa kuat untuk menghadapi itu semua, sehingga tidak terlalu terdampak daripada sisi keuangan kamu, sisi pekerjaan, serta sisi usaha kamu. Dan ini adalah hal yang positif, walaupun di sini upaya kamu untuk menyelesaikan masalah ini sudah maksimal, tetapi memang hasilnya memang belum kelihatan. Tetapi kamu harus tetap bersabar, harus tetap yakin bahwa kamu pasti bisa kok menyelesaikan semua permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan untuk masalah hubungan asmara, saya doakan kamu dengan pasangan bisa lekas membaik untuk sama-sama saling membantu menyelesaikan atau setidaknya meringankan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Lovers, dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Baru saja di malam tadi saya upload video untuk asmara zodiak Aries. Di sini muncul kartu The Lovers. Di sini artinya apa? Di sini yang pertama adalah hubungan asmara kamu pastikan sehat atau enggak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hubungan asmara kamu saat ini tuh mendatangkan kebahagiaan buat kamu atau enggak. Itu yang harus bisa kamu pikirkan yang pertama. Hubungan asmara yang baik adalah ketika kamu dengan dia itu sama-sama punya visi yang jelas. Dan di sini hati-hati khususnya buat kamu yang belum menikah. Karena apa? Dan khususnya buat yang perempuan. Jangan mau dimanfaatkan oleh pasangan. Maksudnya dimanfaatkan ini berbagai macam, bisa secara materi maupun non-materi, baik secara psikologis. Artinya apa? Kamu harus punya batasan-batasan yang tegas terhadap diri kamu dan pasangan kamu. Karena apa? Situasinya belum menikah. Maka kamu harus punya batasan yang tegas terhadap hal itu. Jangan sampai kamu terlalu lost untuk hal itu. Makanya di sini kalau bisa saya katakan, untuk hubungan asmara kamu pastikan dulu hubungan asmara ini sehat atau enggak, atau justru malah hubungan asmara ini menyakitkan. Karena apa? Di sini kelemahan kamu adalah ketika kamu terlalu percaya dengan seseorang, maka kamu akan terlalu percaya banget. Sehingga apa? Sehingga kamu rela melakukan apa saja, rela berikan apa saja, sehingga di sini terkadang bisa terjadi letak kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Jadi harus hati-hati daripada sisi hubungan asmara. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan dan usaha. Memang di sini kamu harus berusaha keras. Meskipun di sini bisa saya katakan banyak halangan dan rintangan yang membentang seperti Sunggokong bersama biksunya, tentunya di sini kamu harus bisa melewati halangan-halangan tersebut. Kalau kita bisa melihat daripada Kerasakti. Kerasakti itu kan melewati berbagai rintangan untuk menuju ke barat. Nah, itu juga dengan gambaran pekerjaan dan usaha kamu. Artinya apa? Artinya di sini memang terkadang ada halangan, tetapi kamu harus bisa melewati halangan tersebut. Dan khususnya bicara soal masalah kondisi keuangan, untuk hari ini tentunya juga secara pengeluaran ada sebuah pengeluaran yang memang sifatnya tidak terlalu terduga. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan, sifat pengeluaran yang tidak terduga ini masih bisa kamu tutupi, masih bisa kamu antisipasi lah daripada sisi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga ini. Sehingga hal ini mengakibatkan kondisi keuangan kamu walaupun ada pengeluaran yang tidak terduga, tetapi kamu masih bisa mengendalikan dan memanage keuangan kamu dengan sangat baik. Dan yang terakhir, kembali ke hubungan asmara tadi, usahakan kamu harus punya batasan-batasan yang jelas. Kecuali kalau kamu sudah menikah silahkan memberikan apa saja, dan itu memang keharusan. Tetapi jika kamu belum menikah, usahakan batasan-batasan itu harus tetap tegas di dalam diri kamu. Dan ingat, jangan mau disakiti oleh hubungan asmara kamu. Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus.
Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles. Oke, di sini ada beberapa poin-poin penting di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Poin pertama adalah ketika ada masalah di sini memang kamu harus bisa menanggung masalah itu sendiri. Bertanggung jawab terhadap masalah yang kamu hadapi. Dan di sini ketika ada masalah itu kamu terlalu menyimpan masalah itu sendiri. Dan di sini memang terkadang siapa lagi yang bisa menyelesaikan masalah itu kalau tidak diri kamu sendiri. Tentunya di sini kamu bercerita dengan pasangan, bercerita dengan orang lain itu justru malah tidak mendapatkan solusi. Tetapi di situ justru kamu membuka aib kamu. Nanti si teman curhat kamu ini cerita kepada si B, cerita kepada si C dengan membesar-besarkan hal yang lain. Makanya di sini hati-hati, jangan terlalu mudah untuk menceritakan masalah kamu kepada teman dekat kamu sekalipun. Dan tentunya di sini siapa yang bisa menyelesaikan masalah kamu? Yang bisa menyelesaikan masalah kamu adalah diri kamu. Dan di hari Kamis ini sebenarnya sangat progresif sekali. Kalau kamu ingin menyelesaikan masalah, tentunya Kamis dan Jumat ini adalah hari yang baik apabila kamu ingin menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan kemudian selanjutnya di sini untuk masalah keuangan. Masalah keuangan di sini bisa dikatakan secara pemasukan cukup lamban. Kenapa saya katakan lamban? Karena ada hambatan-hambatan yang menghambat uang itu masuk sampai kepada diri kamu. Tetapi kalau bicara pengeluaran itu sangat lancar sekali. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu dipusingkan dengan berbagai macam pengeluaran-pengeluaran yang cukup besar di dalam kehidupan kamu. Dan ini kalau bisa saya katakan masalah keuangan harus betul-betul hati-hati. Harus betul-betul jangan sampai masalah ini mengakibatkan munculnya permasalahan baru. Dan lebih khusus lagi daripada sisi masalah keuangan, di sini yang kamu ingat adalah uang yang kamu pinjamkan kepada teman-teman kamu itu belum balik. Maka di sini kamu juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena apa? Kondisi keuangan kamu ini bisa memasuki fase kritis apabila kamu tidak berhati-hati. Dan kemudian yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan. Di sini tentunya antara kamu dengan pasangan secara komunikasi sebenarnya sih cukup bagus. Tetapi di sini daripada sisi pasangan kamu, memang kalau bicara soal komunikasi, pasangan kamu belum bisa terbuka secara seutuhnya kepada diri kamu. Artinya apa? Pasangan kamu ini masih menyimpan suatu sekat yang cukup tegas untuk menceritakan apa yang dirasakan. Atau bisa dikatakan pasangan kamu ini menyimpan unek-unek yang dimana dia itu pengen cerita ke kamu itu tapi nggak bisa mengungkapkan. Sehingga di sini terkadang ada beberapa clash yang cukup jelas antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi di sini kamu mau memaksa pasangan kamu untuk bercerita itu juga percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena pasangan kamu ini kurang bisa mengungkapkan, mengekspresikan apa yang dirasakan. Sehingga di sini memang hubungan asmara kamu harus lebih banyak dilingkupi oleh rasa sabar menghadapi pasangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Temperance. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Gemini, semakin ke sini sepertinya memang kamu semakin bisa berpikir secara dewasa, berpikir secara mandiri. Artinya apa? Artinya di sini memang kamu sudah tahu bagaimana polanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Masalah secara keuangan di sini bisa dikatakan di bulan November tahun 2020 bisa diatasi dengan sangat baik. Artinya apa? Penyesuaian terhadap kondisi saat ini dengan kondisi keuangan kamu itu sangat luar biasa sekali. Sehingga di sini pemasukan yang sedikit terbatas bisa kamu sesuaikan daripada segi pengeluaran. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, daripada sisi pekerjaan. Daripada sisi pekerjaan tentunya di sini berbagai macam beban pekerjaan itu sangat ada dan luar biasa melingkupi daripada diri kamu. Artinya apa? Di sini memang terkadang ada beberapa hal yang harus kamu lepaskan. Artinya apa? Jangan kamu terlalu paksakan. Karena apa? Gemini ini memang tipikal orang yang ngotot, tipikal orang yang terlalu ngoyo. Tetapi di sini kamu juga harus bisa melihat situasi dan kondisinya. Karena apa? Ketika kamu terlalu memaksakan, maka di sini nanti kamu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Usahakan di sini ada kartu The Temperance. Seimbangkan dulu diri kamu untuk melihat keadaan yang ada di dalam lingkungan pekerjaan
ataupun yang ada di dalam lingkungan usaha kamu. Dan di sini di dalam lingkungan pekerjaan hati-hati karena di beberapa hari ke depan ada tanggung jawab yang cukup besar daripada lingkungan pekerjaan kamu dan daripada lingkungan usaha. Di sini memang kamu harus bisa menstabilkan daripada segi pemasukan. Karena apa? Secara usaha buat kamu yang punya usaha atau berwirausaha, di sini bisa saya katakan ada naik turunnya grafik daripada usaha kamu, yaitu memang wajar. Tetapi di sini usahakan grafik itu usahakan ada titik tegas yang dimana jangan sampai kamu itu turun melampaui titik tersebut. Ini lebih penting lagi daripada sisi usaha kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini memang polanya berantem baikan. Jadi seolah-olah seperti cuaca di beberapa hari terakhir ini panas, hujan, sehingga apa? Menciptakan pelangi yang indah. Artinya apa? Kamu berantem dengan pasangan, ini adalah sesuatu yang harus disyukuri, asalkan apa? Berantemnya sesuai dengan porsi yang tegas, jangan terlalu berlebihan. Justru dengan berantem ini nantinya akan menguatkan antara diri kamu dengan pasangan kamu, asalkan sesuai dengan takarannya. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Artinya di sini daripada segi keuangan yang akan kita jadikan poin yang pertama. Poin yang pertama adalah daripada segi keuangan. Di sini bisa saya katakan kamu dalam kondisi yang sangat baik sekali daripada kondisi keuangan. Bahkan di sini kalau bisa saya katakan mungkin kamu di hari ini sampai dengan hari Jumat nanti akan mendapatkan rezeki yang memang lebih banyak secara jumlah daripada hari-hari biasanya. Atau bisa dikatakan kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga, hampir sama dengan Capricorn tadi. Tetapi di sini kamu sepertinya rezeki kamu ini pastinya daripada sisi usaha kamu dan daripada sisi pekerjaan kamu. Tetapi poin yang pertama yang akan saya pertegas adalah daripada segi keuangan kamu di sini cukup stabil. Kenapa saya katakan cukup stabil? Walaupun secara pemasukan cukup ndelap-ndelup atau cukup ada hambatan yang terkadang menghambat masuknya uang kamu, tetapi di sini kemampuan finansial kamu untuk menstabilkan daripada segi keuangan kamu ini sangat luar biasa. Sehingga di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020, bicara soal masalah kondisi keuangan, kamu tidak terlalu terdampak secara berlebihan. Nah, buat kamu yang punya usaha, ini nanti akan lebih spesifik kita bahas. Buat kamu yang punya usaha, di sini memang terkadang ketika usaha kamu dalam grafik yang menurun, kamu itu terkadang selalu bilang, ah ya udahlah, udah terjadi, mau gimana lagi. Kamu selalu mengatakan itu di dalam hati kamu. Artinya apa? Di sini apakah kamu menyerah dengan keadaan? Oh, tidak. Tetapi di sini kamu sepertinya sedang berpikir bagaimana caranya untuk kamu bisa kembali membawa usaha kamu itu naik. Kamu sedang mengupayakan itu, dan di situ kamu di dalam hati seling bergumam atau berbicara, ya udahlah, udah terjadi, mau gimana lagi, nggak apa-apa kok, udah seperti ini nanti pasti diperbaiki lagi, besok pasti lebih baik. Kamu selalu mengatakan itu di dalam hati. Itu adalah kalimat penyemangat sebenarnya. Tetapi di situ kamu juga harus ada usaha. Untuk apa? Untuk membangkitkan usaha kamu di dalam on the track yang jelas. Karena memang di beberapa hari terakhir secara ekonomi tentunya global itu memang terdampak sekali daripada sisi usaha kamu. Tetapi di sini kamu dengan semangat yang luar biasa sebagai seekor kepiting dengan cangkang yang keras, kamu cukup bisa bertahan di tengah situasi yang seperti ini. Itu khusus buat kamu yang berwirausaha. Dan buat kamu yang bekerja, di sini memang agak sedikit berbeda dengan kamu yang bekerja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau buat kamu yang bekerja di sini secara keuangan, secara pemasukan itu pasti, walaupun ada sedikit penurunan itu tidak berdampak secara signifikan lebih luas. Nah, nanti endingnya adalah ketika kemampuan kamu menstabilkan daripada segi keuangan ini, antara kamu yang bekerja dengan kamu yang berwirausaha sebenarnya sama, cuman secara prinsip itu nantinya berbeda. Dan kemudian di sini membahas soal masalah hubungan asmara. Secara hubungan asmara di sini memang sepertinya di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020 ada rasa capek.
ada rasa bosan, ada rasa jenuh. Itu adalah sesuatu hal yang wajar yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Apalagi ditambah dengan sikap pasangan kamu yang terus-menerus seperti itu, yang terus memancing emosi kamu, memancing rasa kecewa kamu, memancing rasa rasa nggak enak yang ada dalam diri kamu. Sehingga di sini kamu sudah tidak peduli lagi dengan pasangan kamu khusus untuk hari ini. Karena kamu sudah capek memaafkan kesalahan diulangi lagi, memaafkan kesalahan diulangi lagi, dan hal itu terus menerus terjadi. Dan ini kamu nggak terlalu suka dengan kondisi yang seperti itu. Sehingga sehingga di hari ini kalau bisa saya katakan, daripada segi hubungan asmara, kamu lebih memilih banyak diam daripada banyak berbicara. Karena jika kamu banyak berbicara, nantinya malah akan menyebabkan masalah itu semakin besar. Apalagi ketika Cancer sudah emosi, capitnya itu kemana-mana, justru malah akan menciptakan permasalahan yang baru dan sangat dewasa sekali. Ketika hubungan asmara kamu ada masalah, kamu memilih diam, itu adalah suatu pilihan yang bagus. Dan memang diam itu emas ketika kondisi seperti ini. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Knight of Cup dan di sini ada kartu King of Swords. Artinya buat kamu yang punya zodiak Leo? Memang di sini secara usaha, secara pekerjaan, memang di sini memang masih ada berbagai permasalahan. Tetapi di sini kabar baiknya adalah walaupun daripada segi usaha, walaupun daripada segi pekerjaan ada masalah, kamu itu tahu harus ngelakuin apa. Dan memang terkadang setiap malam Jumat, setiap hari Jumat, kondisi emosi Leo ini memang selalu uring-uringan. Karena memang ada beban yang berat. Ada beban yang saat ini sedang Leo pikul. Karena ada tanggung jawab di situ. Di sini memang ada sebuah kesedihan, tetapi Leo itu nggak tahu apa yang menyebabkan kesedihan yang ada di dalam diri Leo itu sendiri. Dan memang di sini ketika di dalam hubungan asmara ataupun di lingkungan secara keseluruhan, tiba-tiba sikap Leo ini berubah. Ini karena Leo sedang butuh waktu untuk sendiri. Waktu untuk sendiri secara emosional itu akan meningkatkan imunitas secara pemikiran, imunitas secara kesehatan, dan bahkan imunitas secara psikologis. Artinya di situ ketika kamu sendiri, maka kamu akan lebih mengintrospeksi diri kamu, akan lebih bisa bermuhasabah diri kamu. Apa yang sebenarnya harus kamu perbaiki, apa yang sebenarnya salah, apa yang harus kamu lakukan. Sehingga di hari Kamis ini 5 November tahun 2020 sampai dengan nanti hari Jumat, usahakan untuk bisa bermuhasabah, mengintrospeksi apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan di bulan November ini sangat potensial sekali. Masalah-masalah kamu akan selesai di bulan ini. Dan tentunya secara kondisi keuangan kamu di bulan November ini akan jauh lebih baik daripada bulan Oktober kemarin. Karena di sini kamu sudah tahu penyebabnya itu apa. Penyebab masalah keuangan kamu di akhir Oktober itu apa. Sehingga di bulan November ini tinggal mengimplementasikan saja apa yang ada di dalam kondisi finansial. Dan di sini kalau bisa saya katakan perlahan-perlahan kondisi finansial kamu sudah memasuki fase yang cukup baik dibandingkan bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk masalah hubungan asmara seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada sesuatu yang berubah daripada zodiak Leo, maka ini harus dipahami oleh pasangannya. Leo sedang butuh waktu untuk sendiri. Leo memang ketika ada masalah dia diem, ketika ada masalah dia nggak mau cerita. Karena dia nggak mau ngerepotin banyak pihak. Nah, dia butuh waktu sendiri untuk Untuk menyelesaikan masalahnya. Biarkan Leo menyelesaikan masalahnya tanpa diganggu. Karena ketika Leo diganggu di dalam menyelesaikan masalahnya, maka nanti emosinya nggak terkontrol dan itu akan berbahagia atau malah berbahaya maksudnya. Jadi seperti itu kondisinya. Oke, jadi di sini kalau bisa saya katakan secara hubungan asmara, ketika kamu hendak menampakkan sesuatu yang bisa membuat bahagia, maka jangan paksa Leo untuk menceritakan masalahnya. Biarkan Leo sendiri, biarkan Leo dengan waktunya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika kamu pengen hubungan yang berbahagia, maka usahakan jangan memaksa Leo. Karena ketika kamu paksa, Leo akan menjadi
berbahaya. Itu maksudnya. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu di sini bisa diartikan sedang dalam kondisi yang beban berat. Karena apa? Di bulan November ini masih kamu bawa daripada bulan Oktober kemarin, kamu masih membawa beban-beban yang ada di dalam bulan Oktober tersebut. Sehingga apa? Di bulan November ini kamu bisa diartikan dalam kondisi yang ditempa. Artinya apa? Di bulan November ini, khususnya di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020, ada masalah di situ, ada kesedihan di situ, ada rasa berantakan di situ, dan itu semua kamu kemas menjadi satu. Nah, itu kamu yang sedang kamu bawa saat ini. Ibarat kata apa? Di dalam perjalanan kehidupan kamu, di sini ada beberapa tongkat. Di sini ada kesedihan, ada kecemasan, ada kekecewaan, ada prasangka buruk. Di sini ada masalah, ada juga hal-hal yang berantakan. Sehingga apa? Itu semua kamu bawa menjadi satu. Sehingga apa? Kamu kesana kemari berlarian itu membawa masalah. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Memang di sini ketika kamu kesana kemari itu nggak tertawa, tetapi kamu kesana kemari itu malah membawa masalah. Memang di sini kamu cukup capek menghadapi ini semua, tetapi ya memang ini harus dihadapi. Nggak bisa ditentang, nggak bisa dilupakan begitu saja. Karena apa? Mau dilupakan, sekeras apapun kamu mencoba melupakan, akan semakin ingat. Karena apa? Semakin keras usaha untuk melupakan, ingatan justru malah akan semakin ingat. Oleh karena itu di sini kamu harus bisa lebih kuat, harus bisa lebih dewasa, dan harus bisa lebih tenang untuk menghadapi hal ini. Dan tentunya di hari Kamis dan di hari Jumat memang masalah ini masih akan berkutat di dalam diri kamu. Tetapi kamu nggak usah khawatir. Karena apa? Ada kok sisi positifnya kamu di hari ini. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah yang pertama, kamu punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi permasalahan. Sehingga apa? Seberat apapun masalah kamu sampai dengan titik ini, seberat apapun masalah kamu sampai dengan hari ini, masih bisa kamu tangani, masih bisa kamu selesaikan. Bahkan untuk masalah keuangan pun di sini bisa saya katakan kamu lebih baik dibandingkan bulan Oktober kemarin. Karena apa? Di bulan Oktober kemarin memang keuangan kamu berantakan, tetapi di bulan November ini kamu lebih bisa mengendalikan daripada segi pengeluaran. Sehingga apa? Sehingga kondisi keuangan kamu tidak terlalu bermasalah secara berlebihan. Dan memang yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, lebih cenderung apa ya, bisa dikatakan pasangan kamu ini malah menambah beban masalah yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Di sini ada kartu The Hanged Man, yang artinya di sini pasangan kamu itu justru malah menambah masalah yang ada di dalam diri kamu. Tetapi di sini karena kamu terlalu, dalam tanda kutip, terlalu bucin, maka di sini kamu ya kondisinya seperti itu, nggak bisa melawan. Karena apa? Kamu tuh mudah sekali dikendalikan oleh pasangan kamu, dan itu sangat berbahaya ketika kamu terlalu sering dikendalikan oleh pasangan kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Virgo ya. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Justice seperti logo kamu, dan kemudian di sini ada kartu The Chariot. Artinya apa? Di sini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Libra. Ada beberapa yang sangat bisa kamu seimbangkan di dalam kehidupan kamu, dan kamu percaya kepada proses yang ada di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Artinya hidup ini adalah sebuah siklus yang dimana ada yang datang dan ada yang pergi, dan itu juga yang terjadi di dalam kondisi keuangan kamu. Ada uang yang masuk, ada uang yang keluar, tetapi di sini luar biasanya kamu adalah kamu bisa menyeimbangkan daripada kondisi keuangan kamu. Dan kemudian bicara soal masalah pekerjaan dan usaha, di sini ada kartu The Chariot. Kamu sangat luar biasa sekali di dalam bekerja, di dalam berusaha untuk bisa mencukupi kebutuhan harian kamu. Dan di sini memang kamu bekerja, kamu berusaha itu terbagi menjadi 3, kebutuhan harian, kebutuhan bulanan, dan kebutuhan tahunan. Dan itu di bulan November ini sangat baik sekali yang ada di dalam diri kamu daripada segi pekerjaan dan daripada segi usaha kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini kamu cukup bisa menjaga dan mensyukuri daripada pasangan kamu. Walaupun pasangan kamu ini bikin jengkel, bikin emosi, tetapi kamu masih bisa menjaga keharmonisasian daripada hubungan asmara kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, kamu masih bisa lah
mensyukuri daripada sisi pasangan kamu. Walaupun pasangan kamu dengan watak dan sikap yang terkadang tidak suka dengan kondisi yang saat ini. Artinya apa? Kamu terkadang itu merasa nggak nyaman dengan hubungan asmara kamu. Tetapi dengan kedewasaan kamu bisa menerima kekurangan daripada pasangan kamu. Dan ini sangat luar biasa sekali. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio agak sedikit menemui ketidakjelasan di dalam perasaan kamu. Kenapa kok bisa saya katakan menemui ketidakjelasan daripada perasaan kamu? Karena di sini kamu tiba-tiba ngerasa emosi. Emosi itu bukan marah loh ya. Emosi itu bisa sedih, bisa kecewa dan sebagainya. Jadi di sini kamu tuh tiba-tiba emosi yang tidak jelas. Hati kamu itu kayak ngerasa sakit, tetapi kamu itu nggak tahu apa yang menyebabkan rasa sakit itu. Kamu tuh kayak dalam kondisi yang confused, kondisi yang bingung harus ngelakuin apa. Mondar-mandir nggak jelas, scroll HP, nyari sesuatu yang nggak jelas juga, lihat video lucu, lihat video dan sebagainya. Dan itu sebagai bentuk daripada rasa stres kamu. Karena apa? Yang pertama, di sini kamu itu tidak tahu daripada kondisi keuangan kamu yang menurun. Artinya apa? Dari tanggal 1 November sampai dengan saat ini secara pemasukan mungkin cukup lancar, tetapi secara pengeluaran itu yang tidak bisa kamu kendalikan. Sehingga apa? Di sini uang kamu itu menguap begitu saja. Kamu nggak tahu alur uang kamu ini kamu pergunakan untuk apa. Kok rasanya kemarin ada, sekarang kok nggak ada. Kemarin perasaan segini, kok sekarang tinggal segini. Sehingga di sini daripada masalah keuangan ini yang harus bisa kamu antisipasi. Pengeluarannya harus bisa kamu kendalikan. Itu poin yang paling penting. Kemudian yang kedua, bicara soal emosi yang berantakan tadi. Di sini kamu harus bisa mempertegas. Kamu juga jangan bisa mengedepankan prasangka yang buruk. Karena apa? Di sini ketika kamu terlalu mengedepankan prasangka yang buruk, maka semuanya akan terdampak. Maka dari itu, daripada segi emosi, kamu harus bisa lebih mengendalikan emosi kamu. Jangan terlalu menuruti emosi-emosi yang sifatnya merusak daripada diri kamu. Nantinya akan berdampak daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha kamu. Karena apa? Di sini memang yang menghambat daripada sisi usaha kamu adalah kontrol emosi yang buruk daripada diri kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini ada beberapa hal yang cukup mengganjal daripada hubungan asmara kamu. Artinya apa? Di sini memang sepertinya kamu dalam kuasa pengendalian pasangan kamu. Maksudnya bagaimana? Karena kamu tadi sedang perasaannya berantakan, maka seolah-olah di sini kamu dalam kondisi yang mudah sekali disetel oleh pasangan kamu. Artinya di sini memang hidup kamu itu seakan-akan dikendalikan oleh pasangan kamu. Dan ketika kamu sudah menikah, ini nggak akan jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kamu belum menikah. Ketika kamu terlalu dikendalikan oleh pasangan kamu, maka ini yang akan menciptakan permasalahan. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya daripada tanggung jawab di sini akan sangat banyak sekali tanggung jawab kamu sampai dengan beberapa hari ke depan. Artinya apa? Sampai dengan bulan Desember nanti kamu akan ada banyak sekali tanggung jawab yang luar biasa yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Artinya di sini kamu membawahi hal-hal yang sifatnya urgent. Urgensinya itu tinggi. Yang pertama, daripada segi tanggung jawab terhadap keluarga. Di sini kamu memang sebagai tulang punggung keluarga, tentunya di sini kamu harus bekerja ekstra keras di akhir tahun 2020 ini. Kenapa saya katakan bekerja ekstra keras? Karena kamu tidak ingin di tahun 2021 kamu sama dengan awal tahun 2020 ini. Kamu pengennya di tahun 2021 nanti kamu akan merasakan hal yang enak, merasakan hal yang lebih baik dibandingkan tahun 2020. Makanya di 2 bulan terakhir ini, November dan Desember, itu kamu geber luar biasa daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha. Bahkan daripada sisi usaha, kamu rela untuk melakukan segala sesuatu yang dimana bisa mengembangkan omset daripada sisi usaha kamu. Dan buat kamu yang bekerja, di sini kamu juga bekerja keras untuk apa? Untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk bisa kamu build up
di tahun 2021 nanti. Dan di hari Kamis ini memang secara pekerjaan, secara usaha di sini kamu sedang bekerja keras untuk bisa membangun arahnya ke sana. Dan bicara soal masalah keuangan, memang di sini kamu kerja keras. Kamu kerja keras, kamu dapat banyak uang. Iya, uang kamu banyak. Tetapi di sini sayangnya adalah cerobohnya kamu itu nggak hilang-hilang gitu loh. Saya selalu bilang dari bulan September kemarin ya. Dari bulan September kemarin, kelemahan Sagittarius itu adalah rasa boros. Artinya apa? Borosnya Sagittarius itu sepertinya sudah mendarah daging. Artinya di sini ketika itu sudah mendarah daging, menghilangkan kebiasaan borosnya ini agak sedikit susah, agak sedikit usaha yang ekstra. Tetapi di sini lambat laun, di sini kamu akan memahami. Walaupun secara situasi di handphone kamu, di aplikasi belanja online sudah masuk troli semua, tetapi belum kamu klik untuk beli dan belum kamu bayar. Memang di sini godaan-godaan untuk mengeluarkan uang itu sangat besar sekali. Apalagi di menjelang akhir tahun akan ada banyak promo ini, promo itu dan segala macam. Ini lebih menggoda kamu untuk bisa beli ini, beli itu, dan tentunya di sini kamu juga harus bisa lebih menstabilkan kondisi ekonomi kamu. Apalagi kamu pengennya di tahun 2021 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, memang hubungan asmara di sini terkadang pasangan kamu itu ngerasa nggak enak sama kamu. Artinya gimana? Secara keunggulan emosi, kamu itu lebih unggul daripada pasangan kamu, sehingga di sini pasangan kamu itu suka merasa segen terhadap diri kamu, sehingga di sini terkadang ketika ada perasaan hal itu, hubungan asmara kamu itu kayak merasa anyep gitu loh. Anyepnya itu bukan anyep hambar yang saling diem-dieman itu, tapi ada rasa tidak bisa saling mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek daripada pasangan kamu. Karena apa? Di sini memang sepertinya kamu lebih mendominasi daripada sisi hubungan asmara kamu. Di sini sesekali waktu kamu lebih cooling down, lebih mengangkat pasangan kamu untuk bisa lebih terbuka di dalam hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu pembacaan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Ada baiknya dijadikan motivasi dan referensi, dan ketika ada sesuatu yang buruk bisa kamu jadikan suatu bentuk kehati-hatian yang ada di dalam diri kamu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk di kolom komentar. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook fanspage Zodiak Harian ataupun di Instagram @ramalan_zodiakmu, dan yang sudah chat di nomor WhatsApp saya, mohon bersabar karena beberapa hari terakhir saya memang agak sedikit lambat untuk membalas komentar di YouTube karena saya sedang membalas pesan yang masuk di Facebook, Instagram, dan di nomor WhatsApp saya. Dan mohon maaf pembacaan kali ini agak lama. Sekian dari saya, Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.